Di sebuah restoran, Casey duduk sendirian saat pesta teman-teman sekelasnya. Claire, si anak yang berulang tahun, mengeluh tentang Casey kepada orang tuanya, mengatakan bahwa inilah akibat dari mengundang seseorang karena kasihan. Ia membicarakan rumor seputar Casey, seperti sering kabur dari rumah dan sering membuat masalah di sekolah. Wali Casey tidak bisa menjemputnya karena mobilnya mogok, jadi ayah Claire menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Casey dan Claire masuk ke mobil bersama Marcia sementara ayah Claire memasukkan semua hadiah dan sisa makanan ke bagasi. Pada saat itu, seseorang mendekatinya. Claire mendengar suara aneh, dan ketika ia melihat ke cermin, ia melihat sisa makanan berserakan di tanah. Tiba-tiba Dennis duduk di kursi pengemudi, mengenakan masker, dan menyemprotkan obat penenang ke wajah Claire dan Marcia untuk membuat mereka pingsan. Casey perlahan menggerakkan tangannya untuk membuka pintu, tetapi mobil mengeluarkan bunyi bip dan Dennis juga membuatnya pingsan. Beberapa saat kemudian, para gadis itu terbangun di sebuah ruangan yang aneh. Saat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi pada ayah Claire, Dennis masuk dan meletakkan sebuah kursi yang ia bersihkan sebelum duduk. Ia menatap para gadis selama beberapa detik dan mengumumkan bahwa ia memilih Marcia terlebih dahulu. Saat Dennis menyeretnya dari tempat tidur, Marcia berusaha melepaskan diri dan Casey menyuruhnya untuk mengompol. Marcia tidak cukup kuat untuk melepaskan diri dari cengkeraman Dennis dan ia membawanya keluar dari ruangan sebelum menutup pintu. Teriakan Marcia yang berulang kali berkata, "Tidak," terdengar dari balik pintu. Dan Claire yang putus asa bergegas memukul-mukul pintu itu, namun sia-sia. Akhirnya Dennis membuka pintu dan mengenai Claire dalam prosesnya. Dia meninggalkan Marcia di atas tempat tidur dan mengeluarkan suara-suara aneh penuh jijik sebelum pergi. Marcia menjelaskan bahwa dia ingin Marcia menari untuknya, dan dengan mengompol, Marcia berhasil membuatnya menjauh. Casey mengalihkan pikirannya dari situasi itu dengan memikirkan masa kecilnya. Pamannya, John, menceritakan kisah rusa besar yang pernah ia temui, dan ayahnya mengingatkan Casey tentang titik tepat untuk menembak saat berburu. Sementara itu, berita tentang penculikan para gadis itu sudah muncul di televisi. Ayah Claire baik-baik saja dan langsung pergi ke polisi begitu dia terbangun. Dr. Karen sedang menonton berita, tapi ia segera bergegas ke komputernya ketika menerima email dari seseorang bernama Barry yang memintanya untuk sesi terapi mendesak. Kembali ke para gadis, Claire ingin membuat rencana untuk menyerang Dennis bersama-sama, tapi Casey menunjukkan bahwa Dennis sangat kuat, sehingga dia akan dengan mudah menjatuhkan mereka. Menurut Casey, jika mereka terluka, peluang mereka untuk melarikan diri justru akan semakin kecil. Sebuah pertengkaran pun terjadi sehingga Casey kembali melarikan diri ke dalam ingatannya, mengingat lebih banyak pelajaran berburu dari ayahnya. Beberapa saat kemudian, Karen didatangi oleh Dennis, meskipun ia memanggilnya Barry. Dennis membawakan sejumlah desain pakaian yang telah ia buat, dan sikapnya tampak jauh lebih santai dan ramah. Barry membicarakan banyak topik berbeda, sehingga Karen terus-menerus menyebutkan email itu, bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi. Tiba-tiba, sikap Barry berubah, dan ia mengatakan bahwa email itu hanyalah momen kelemahan, jadi ia akan pergi. Karen curiga Barry tak ambil sketsanya, jadi ia mengambilnya. Barry berterima kasih pada Karen karena telah memperjuangkan mereka. Di ruangan terkunci, para gadis mengintip celah kayu, melihat wanita bicara dengan Dennis. Tiba-tiba pintu terbuka dan Patricia muncul, namun sebenarnya itu hanyalah Dennis bergaun. Ternyata, ia menderita gangguan identitas disosiatif, dan saat kunjungannya dengan Karen, ia langsung berubah dari Barry menjadi Dennis. Patricia berjanji kepada para gadis ia akan berbicara dengan Dennis, dan Dennis tidak diizinkan menyentuh mereka. Sementara itu, Karen mencoba mendapatkan tempat di sebuah konferensi kesehatan mental yang penting, tetapi dia ditolak karena tidak ada yang menerima penelitiannya. Dokter lain berpikir bahwa Karen memperlakukan kepribadian Barry seolah-olah mereka memiliki kemampuan supranatural, padahal itu hanya akibat trauma. Karen bersikeras bahwa dia memiliki hasil pemindaian otak yang membuktikan bahwa kimia tubuh Barry berubah dengan setiap kepribadian, tetapi dia tetap tidak dianggap serius. Kemudian di rumah, Karen melihat semua berkasnya tentang Barry, yang mengungkapkan sebuah gambar khusus tentang sesosok monster. Para gadis itu bertanya-tanya apakah Dennis gila, atau ini hanya rencana membuat mereka lengah. Pada saat itu, Dennis masuk dengan membawa produk pembersih dan menyuruh para gadis membersihkan kamar mandi. Dia menjelaskan Patricia mengingatkannya mereka dibawa ke sini karena mereka adalah makanan suci, dan dia berjanji tidak akan mengganggu mereka. Malam itu, para gadis terbangun dan mendapati penculik mereka duduk di depan pintu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Hedwig, 9 tahun. Hedwig memberitahu mereka bahwa seseorang sedang bergerak, dan orang itu akan datang melakukan hal-hal buruk kepada para gadis. Menyadari bahwa Hedwig benar-benar memiliki kepolosan seorang anak, Casey bersikap ramah kepadanya dan membujuknya untuk mendekat. Hedwig mengungkapkan bahwa Dennis telah memilih para gadis itu beberapa hari yang lalu, dan menguntit mereka sampai menemukan kesempatan untuk menculik mereka. Kemudian Casey mulai berbohong, mengatakan bahwa dia mendengar Patricia dan Dennis memutuskan bahwa Hedwig akan menjadi korban berikutnya. Hedwig menangis karena yang lain menganggap dia bodoh, jadi Casey melanjutkan manipulasi.
Dia mengatakan bahwa para gadis adalah pengasuh Hedwig dan berjanji akan membiarkannya menonton TV, tapi untuk itu, Hedwig harus mengeluarkan mereka. Hal ini membuat Hedwig mengomel tentang membuat ruangan menjadi aman dan ia meninggalkan ruangan, mengunci pintu di belakangnya. Memikirkan kata-kata terakhir itu, Casey menyadari bahwa dinding keringnya baru. Para gadis mulai memukul-mukul semua dinding dan langit-langit sampai mereka menemukan panel yang kosong. Claire mulai memukul panel itu dengan sepatunya, menghancurkan panel tersebut sampai dia menemukan beberapa batang logam. Pada saat itu, Hedwig kembali dan mencoba membuka pintu, jadi Marcia dan Casey mendorong pintu agar tetap tertutup sementara Claire terus memperbesar lubangnya. Batang logam itu ternyata adalah penutup saluran ventilasi, jadi Claire melepasnya untuk memanjat ke dalam langit-langit. Hedwig menghilang selama beberapa detik dan kembali sebagai Dennis, yang cukup kuat untuk mendorong pintu hingga terbuka. Pada saat yang sama, Claire merangkak melalui saluran ventilasi sampai dia menemukan penutup lain, yang dia dorong hingga terjatuh ke dalam ruang perawatan. Dia berlari melewati koridor sampai menemukan ruang ganti, dan ketika dia mendengar suara teriakan, dia bersembunyi di dalam loker. Dennis berlari melewati dan Claire mengira dirinya sudah aman. Namun, tak lama kemudian dia muncul di depan loker dan memaksa Claire untuk keluar. Melihat noda di sweater Claire, Dennis memaksanya untuk melepasnya sebelum mengurungnya di ruangan lain. Kemudian Dennis menutup lubang di langit-langit sambil memberitahu Casey dan Marcia bahwa mereka tidak akan melihat Claire lagi karena dia akan memisahkan mereka. Baju Casey kotor, jadi Dennis mengambilnya sebelum pergi. Keesokan harinya, Karen akhirnya bisa mempresentasikan penelitiannya di konferensi. Dia menjelaskan perbedaan fisik antara identitas yang berbeda dalam satu tubuh, seperti salah satunya alergi terhadap sesuatu sementara yang lain tidak. Dia juga membagikan contoh seorang pasien yang menulis dengan kedua tangan secara bersamaan, tetapi identitas yang berbeda mengendalikan masing-masing tangan. Karen bertanya-tanya apakah orang dengan gangguan identitas disosiatif telah membuka potensi otak dan bahkan mungkin menemukan cara untuk mengakses hal-hal supranatural. Kemudian Barry mengunjungi Karen setelah mengirimkan email mendesak kepadanya. Karen tahu bahwa ini adalah kepribadian lain yang berpura-pura menjadi Barry, tapi dia terus menyangkalnya. Kemudian Karen mengungkapkan bahwa pria ini memiliki 23 identitas dan menggunakan pengetahuan tentang semuanya untuk menyimpulkan bahwa ia sedang berbicara dengan Dennis. Dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya karena Barry melarangnya, sebab Dennis suka membuat para gadis menari untuknya tanpa pakaian. Dennis memiliki OCD, dan Karen menebak bahwa ini adalah Dennis karena dia terus-menerus merapikan barang-barangnya. Dia juga mengungkapkan bahwa Patricia seharusnya juga dilarang karena dia juga tidak stabil. Dennis yang panik bersikeras bahwa dia adalah Barry dan sengaja mengotori pakaiannya sebelum berlari keluar. Setelah itu, Karen memeriksa kamera keamanan dan melihat pasiennya berjalan langsung melewati tumpukan sampah. Orang normal akan berjalan mengelilinginya, jadi Karen menyimpulkan bahwa itu memang Dennis yang sedang pura-pura. Di dalam ruangan, Marcia ingin bekerja sama untuk memikirkan sebuah rencana, tapi Casey kembali tenggelam dalam kenangannya. Dia teringat saat menyaksikan rusa yang dibunuh keluarganya dan ayahnya berkata bahwa sensasi itu datang dari mengakali hewan tersebut. Beberapa saat kemudian Casey terbangun dari tidurnya dan mendapati Patricia ada di dalam ruangan. Dia membawa makanan untuk para gadis dan bunga untuk rambut mereka. Dia bahkan menawarkan diri untuk menyisir rambut Casey. Karena keduanya sudah berperilaku baik, Patricia memutuskan mereka boleh keluar dari ruangan untuk sementara waktu. Dia membawa mereka menyusuri koridor yang menyeramkan dan masuk ke dapur. Marcia bertanya apakah Claire juga bisa ikut, tapi Patricia menolak karena Claire hampir merusak resepsi besar itu. Lalu Patricia berbalik untuk menyiapkan makanan lagi. Marcia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat kursinya dan memukul Patricia dengannya, sebelum berlari ke pintu lain. Ketika Patricia mencoba mengejarnya, Casey mendorong meja untuk menghalangi dia. Namun Patricia membawa pisau dan mengancam Casey sampai dia setuju untuk kembali ke kamarnya. Sementara itu, Marcia terjebak di ruangan lain, karena pintu berikutnya terkunci. Sayangnya Patricia muncul di belakangnya dan mengancamnya dengan pisau. Setelah itu, Patricia mengunci Marcia di dalam ruangan. Casey kemudian didatangi oleh Dennis, yang memberitahunya bahwa monster itu akan datang untuknya dan memintanya melepas bajunya karena ada remah-remah di atasnya. Setelah kembali bermimpi tentang pamannya, Casey terbangun dan mendapati Hedwig sedang memeluknya. Dia menegur Casey karena kebohongannya sebelum menjelaskan bagaimana kepribadian-kepribadian itu bekerja. Semua orang harus menunggu ketika Barry memutuskan siapa yang berada di cahaya. Namun Barry kehilangan kekuatan itu karena Hedwig, yang bisa muncul kapanpun dia mau. Sekarang Hedwig menjaga Barry tetap dalam kegelapan, yang memungkinkan Dennis dan Patricia lebih sering muncul. Mereka percaya monster itu, tapi Hedwig belum pernah melihatnya. Dia bertanya pada Casey apakah boleh menciumnya, dan ketika Casey mengiyakan, dia memberinya ciuman canggung. Kemudian Hedwig menceritakan kecintaannya pada musik dan betapa dia suka menari di dekat jendela kamarnya, sehingga Casey pun bertanya-tanya apakah mereka bisa menari bersama. Namun, Hedwig menjadi kesal karena dia bisa merasakan bahwa Casey sedang mencoba menipunya lagi. Untuk bisa terhubung dengannya, Casey bercerita bahwa dia sengaja membuat masalah di sekolah, agar bisa menjauh dari semua orang saat dia dikirim ke ruang hukuman. Hal ini membuat Hedwig setuju untuk membawanya ke kamarnya, tapi dia harus menunggu sampai ada kesempatan. Kemudian Barry mengunjungi Karen, yang menerima email darinya di tengah malam untuk sesi darurat.
Dia merasa frustrasi karena Barry terus membicarakan kain daripada hal-hal yang serius. Jadi dia menyinggung sebuah insiden yang terjadi di tempat kerja Barry. Suatu hari, dua anak SMA mendekatinya dan memegang tangannya untuk diletakkan di tempat yang tidak pantas sebelum mereka lari kembali ke teman-temannya. Mereka tertawa karena itu adalah tantangan. Semua kepribadian yang pernah ditemui Karen mengatakan mereka baik-baik saja dengan lelucon konyol ini. Tapi Karen percaya insiden itu membangkitkan kembali kenangan tentang pelecehan yang dialami Barry saat masih kecil. Dia tahu bahwa dia sedang berbicara dengan Dennis lagi dan mengatakan bahwa dia mengerti Dennis mengambil alih untuk melindungi yang lain. Karen telah mendengar cerita tentang The Beast, yang katanya sangat mengerikan dan memiliki kekuatan luar biasa. Dia berpikir Dennis dan Patricia membuat cerita-cerita itu untuk menahan kepribadian lain. Jadi sekali lagi, dia menjelaskan bahwa dia memahami kebutuhan perlindungan dan meyakinkan dia tidak akan menghakimi kepribadian manapun karena dia ingin membantu mereka semua. Ini membuat Dennis berhenti berpura-pura jadi Barry. Dia bilang dia dan Patricia sering diejek oleh yang lain dan dia bukan orang yang mengirim email-email itu. Karen senang akhirnya bertemu dengannya dan kembali membahas The Beast, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun pernah melihatnya, yang berarti kepribadian ke-24 yang mitos ini hanyalah fantasi untuk bertahan. Ketika pria itu kembali ke rumah, Hedwig mengambil alih tubuh dan membawa Casey keluar untuk menuntunnya ke kamarnya. Dia memutar musik dan mulai menari dengan cara yang mengganggu, jadi Casey pura-pura menyukainya. Dia bertanya-tanya di mana jendela yang disebutkan Hedwig, dan Hedwig mengungkapkan bahwa yang dia maksud adalah gambar jendela. Casey yang putus asa meminta Hedwig membantunya keluar, tapi Hedwig berkata tidak akan ada yang mengejeknya lagi saat The Beast datang, dan meminta Casey kembali ke kamarnya. Casey mulai menangis sambil memohon bantuan, sehingga Hedwig memberinya sebuah walkie-talkie. Ketika dia menyalakannya, dia mendengar sebuah suara dan langsung menjawab. Hedwig mencoba menghentikannya, jadi Casey menamparnya dan memberitahu orang asing itu tentang situasinya. Kemudian Hedwig menyerangnya dengan tongkat pemukul, sehingga Casey menghindar dan bertarung dengan Hedwig sampai dia bisa melemparkannya. Dia mencoba radio itu lagi, tapi pria di seberang mengira ini hanya lelucon. Pada saat itu, Patricia muncul dan mengambil kembali walkie-talkie sebelum menuntun Casey kembali ke kamarnya. Saat dia pergi untuk berganti pakaian, Casey melihat ada paku yang jatuh dari pintu dan langsung mengambilnya. Kemudian penculiknya kembali sebagai Dennis, yang menjelaskan bahwa The Beast adalah makhluk yang memiliki kesadaran dan mewakili bentuk evolusi manusia tertinggi. Dia sempat berpikir untuk meminta baju Casey, tapi tidak jadi, dengan alasan malam itu adalah malam yang sakral. Kilasan balik lain mengungkapkan bahwa Paman John membawa Casey kecil ke tengah hutan agar mereka bisa bermain menjadi hewan, karena hewan tidak memakai pakaian. Casey setuju untuk melepas pakaiannya, yang sebenarnya adalah manipulasi John untuk melecehkannya. Kemudian saat mereka kembali ke tenda, Casey yang trauma menodongkan pistol ke arah John, namun John dengan cepat merebutnya dari tangan Casey. Di masa kini Casey mengalami kehancuran mental karena ia merasa dirinya akan segera mati. Sementara itu, Karen menemukan puluhan email dari Barry yang mengatakan mereka membutuhkannya. Dia bergegas ke rumah pria itu, dan menemukan Dennis, yang setuju membiarkannya masuk saat dia memanggilnya luar biasa. Dennis membawa Karen ke kamar Barry, mengonfirmasi tempat ini memiliki kamar untuk setiap kepribadian. Dia menjelaskan bahwa dia mengingat semua penyiksaan yang dilakukan ibunya terhadap tubuh ini dan bahwa kepribadian Dennis lahir dengan OCD, karena menjaga segala sesuatu tetap bersih akan membuat ibunya tidak marah. Dennis juga menjelaskan bahwa dia berbohong tentang tidak pernah bertemu dengan The Beast. Kepribadian ke-24 itu memang nyata, sangat kuat, dan sedang bergerak. Karena Karen mulai sangat ketakutan, dia pura-pura sangat tertarik dengan semua ini dan mengatakan bahwa dia perlu mencatat. Jadi mereka sebaiknya melanjutkan percakapan di kantornya besok. Sebelum pergi, dia meminta izin ke kamar mandi, dan saat keluar dia memasukkan tisu ke lubang kunci. Saat berjalan menyusuri koridor, Karen melihat sebuah pintu yang dipalang dan membukanya untuk menemukan Claire. Gadis itu meminta pertolongan, tapi sebelum Karen yang terkejut bisa bereaksi, Dennis menutup pintu dan membius Karen dengan semprotan. Kemudian dia mengurung Karen di ruangan lain. Sementara Dennis pergi untuk membeli bunga, Claire berbicara dengan suara keras agar Marcia bisa mendengarnya di ruangan sebelah. Dia memberitahu Marcia seseorang datang mereka, jadi mereka harus melarikan diri. Mencari di rak, Marcia menemukan gantungan baju, dan mendorongnya ke atas pintu mencoba mengambil palang pintu. Sementara itu, Casey menggunakan paku pada kunci sampai akhirnya berhasil membukanya. Akhirnya dia meninggalkan ruangan itu, tapi pintu berikutnya terkunci. Dia lalu mencoba menggunakan komputer, namun ternyata tidak ada koneksi internet. Dia mulai membuka banyak file video dan menemukan satu klip untuk masing-masing kepribadian. Barry mengakui bahwa dia khawatir karena belakangan ini yang lain mencoba mengambil alih. Di stasiun kereta bawah tanah, Dennis meletakkan bunga dan masuk ke gerbong kereta yang kosong. Setelah melepas bajunya, tubuhnya mulai mengalami perubahan dan akhirnya menjadi The Beast. Tiba-tiba dia memanjat atap dan melompat turun. Di luar terowongan, seekor anjing polisi mulai menggonggong dengan sangat keras. Namun, The Beast bergerak di dalam bayang-bayang saat melintasi lingkungan sekitar. Saat dia sampai di rumah, dia melompati gerbang alih-alih menggunakan kunci. Kembali ke Marcia, akhirnya dia berhasil meraih pengunci dengan gantungan baju dan membukanya. Di ruangan lain, Karen terbangun dan mulai menulis sebuah catatan.
Dia masih pusing akibat obat penenang sehingga penglihatannya buram, tapi dia berhasil mengambil pisau dari atas meja saat The Beast masuk. Dia berterima kasih kepada Karen karena telah membantu mereka selama ini, dan langsung menangkapnya dari belakang. Karen pun mencoba menusuknya berkali-kali, namun, tubuh The Beast sudah begitu kuat hingga pisaunya malah patah. The Beast merangkul Karen erat-erat, memeluknya sampai tulang punggungnya patah, dan ia tewas. Casey masih menonton video-video itu, dan memperhatikan Barry mengambil kunci dari gantungan. Dia pergi ke tempat yang sama dan menemukan kunci itu di bawah sebuah topi. Sekarang dia akhirnya bisa keluar dari ruangan dan mencari teman-temannya di koridor. Saat melihat ke dalam kamar Marsha, Casey terkejut menemukan Marsha sudah tewas di lantai dengan luka parah di perutnya. Dia mendengar suara dari kamar sebelah dan membukanya, lalu melihat Claire yang tiba-tiba diseret ke belakang beberapa perabotan. Casey melihat lebih dekat dan menemukan The Beast sedang memakan organ-organ Claire. Jadi dia segera keluar dan mengunci pintu. Setelah itu, Casey mulai mencari jalan keluar dan menemukan tubuh Karen bersama sebuah catatan. Dia membaca, ucapkan namanya, Kevin Wendell Crumb. The Beast dengan mudah membengkokkan baut untuk melarikan diri dan masuk ke ruangan berikutnya dengan merayap di dinding. Casey mulai mengulangi nama aslinya, membuatnya terjatuh dan pusing hingga akhirnya pingsan. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Kevin kecil dipukuli oleh ibunya, yang selalu memanggil nama lengkapnya setiap kali memarahinya. Ketika dia terbangun, Kevin kembali mengendalikan tubuhnya. Dia terkejut melihat Karen mati dan Casey menjelaskan dia membunuhnya. Kevin menangis menanyakan tanggal dan menyadari dia berada kegelapan 2 tahun. Lelah menyakiti orang lain, dia memberitahu Casey di mana letak pistol rahasianya dan pelurunya, memintanya mengakhiri semuanya. Pada saat itu, tubuhnya mulai berpindah dari satu kepribadian ke kepribadian lain, dan mereka semua memohon Casey tidak membunuh mereka. Akhirnya Dennis mengambil alih kendali, sehingga Casey segera mencari pistol di tempat rahasia. Dia mencoba menggunakan nama asli lagi, tetapi kali ini tidak lagi berpengaruh. Dennis mengumumkan bahwa The Beast sudah siap dan berlutut untuk mulai berubah lagi, sehingga Casey keluar dari ruangan dan berlari menyusuri koridor sampai menemukan ruang ganti. Setelah mengambil peluru dari locker, Casey terus berlari, namun tiba-tiba disergap oleh The Beast. Dia menggigit kaki Casey dan merobek bajunya saat Casey sedang mengisi peluru ke dalam pistol. Ketika Casey bersiap menembak, The Beast tiba-tiba menghilang. Akhirnya, Casey menemukan pintu dan panik karena terkunci. Kilas balik mengungkapkan ayah Casey meninggal saat kecil, dan pamannya, John, menjadi walinya, yang melecehkannya bertahun-tahun di rumah. The Beast melintasi koridor merayap di langit-langit dan memecahkan semua lampu. Casey mencoba menembaknya, tapi dia bergerak terlalu cepat dan berhasil menghindari peluru. Jadi Casey memilih bersembunyi di dalam kandang. Casey mencoba menembak lagi, tapi tidak berhasil, dan The Beast berkata dia tidak bisa dilukai oleh peluru. Ini tidak menghentikan Casey menembak beberapa kali lagi, hingga akhirnya The Beast tersungkur berlutut. Ada luka di tubuhnya akibat tembakan itu, tapi dia tetap pulih dengan cepat dan menggunakan kekuatan supernya untuk membengkokkan jeruji kandang. Pada saat itu, The Beast melihat bekas luka di tubuh Casey akibat bertahun-tahun mengalami kekerasan. Dia berkata bahwa Casey berbeda dari yang lain dan hatinya murni, lalu ia tertawa dan pergi, meninggalkan Casey yang menangis di dalam kandang. Pagi harinya seorang pria menemukan Casey membawanya keluar. Casey mengetahui penculiknya tinggal di ruang bawah tanah kebun binatang. Ia bekerja sebagai penjaga. Tak lama kemudian polisi datang dan para medis merawat Casey. Polisi menggeledah setiap ruangan, mereka tidak menemukan Kevin. Di bangunan terbengkalai di daerah kumuh, kepribadian-kepribadian itu berbicara menatap luka yang telah mereka lalui. Mereka menyadari bahwa kekuatan ini akan membuat dunia akhirnya memandang mereka dengan serius. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu bisa menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.